Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memperkenankan saya untuk turut sharing, berbagi pada acara webinar kali ini yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit THT Proklamasi. Pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan tentang diagnosis dan tata laksana terkini tuli mendadak. Saya akan menyapa selamat pagi kepada semua guru besar, senior saya, dan semua hadirin yang dapat mengikuti acara webinar ini. Semoga pada kesempatan kali ini kita dapat mendiskusikan tentang tuli mendadak yang sampai saat ini masih juga dijumpai, cukup banyak dijumpai juga pada masa COVID ini. Ada yang pasca vaksin, ada juga yang pasca COVID, tetapi alhamdulillah karena segera dapat ditata laksana, maka dapat diatasi dengan baik. Nah, bicara tentang tuli mendadak, definisinya adalah onset cepat, sensasi subjektif gangguan pendengaran dalam 72 jam pada satu atau kedua telinga. Merupakan suatu kegawatan daruratan medis yang mengindikasikan suatu fungsi abnormal dari koklea. Deteksi segera merupakan hal yang sangat penting. Jadi jenis tersering adalah tuli sensorineural yang mendadak atau sudden sensorineural hearing loss, memiliki window of time atau golden period ya untuk keberhasilan intervensi medis untuk pemulihan pendengaran dan tentunya untuk mengurangi gejala-gejala seperti tinnitus dan akan meningkatkan quality of life. Window of time-nya itu adalah 2 minggu ya sebagai golden period-nya. Kasusnya lumayan ya, antara 5 sampai 27 per 100.000 pasien per tahun dengan insidennya 11 dari 100.000 usia kurang dari 18 tahun dan 77 dari 100.000 usia lebih dari 65 tahun. Laki-laki dibandingkan perempuan 1 banding 1,07 banding 1, sedangkan usia lebih dari 65 tahun 1,3 banding 1. Etiologinya 90% idiopatik, tetapi 10% adalah neoplastik, infeksi, autoimun, neurologik, ototoksik. Teori umum penyebabnya adalah infeksi virus, ruptur membran koklea, dan trauma vaskuler. 32% sampai 55% kasus bisa terjadi perbaikan spontan. Ini cenderung terjadi dalam 2 minggu pertama. Makin lama probabilitasnya semakin menurun pada periode yang 3 bulan. Nah, ini sedikit mengingatkan bahwa telinga dalam ini diperdarai oleh arteri labirintin yang merupakan cabang dari arteri basilaris dan kemudian mencabang menjadi koklea dan vestibuler ya. Ini sangat berperan penting karena ini adalah end arteri, tidak ada kolateralnya sehingga apabila terjadi gangguan pada aliran darah maka akan dapat mengganggu baik koklea maupun vestibuler. Nah, bagaimana peran dokter dan spesialis THT? Tentu meningkatkan kewaspadaan merupakan hal yang utama karena hanya 10-15% kasus terdiagnosis pada gejala awal. Sedangkan gejala klinis spesifiknya yaitu unilateral hearing loss yang mendadak umumnya disertai vertigo atau tinnitus dan pemeriksaan telinga biasanya dalam batas normal. Gejala klinisnya 2-3% merupakan bisa terjadi tuli bilateral berkaitan dengan gejala rasa penuh di telinga, berdenging, dan dizziness. Secara ipsilateral terjadi tinnitus, ini merupakan gejala yang paling sering, sedangkan penyakit penyerta yang paling sering dan menetap ya, ini gejalanya adalah tinnitus, sedangkan dizziness 30-60% kasus. Pemeriksaan fisik kita lakukan inspeksi pada kanalis akustikus externus ya, biasanya kita lihat dalam batas normal membrana timpani utuh dan pemeriksaan saraf kranial itu biasanya dalam batas normal. Jadi problemnya kebanyakan ada di koklea dan hasil otoskopi umumnya normal.
pemeriksaan garpu tala biasanya kalau memang ketuliannya sudah cukup bisa dideteksi dengan garpu tala, biasanya terjadi tuli sensorineural unilateral. Nah, untuk pemeriksaan yang audiometri merupakan pemeriksaan yang lebih akurat ya, dengan penurunan lebih dari 30 desibel pada 3 frekuensi berurutan. Evaluasi audiometri dilakukan biasanya 1 minggu sekali ketika dalam masa pengobatan, dan setelah selesai pengobatan bisa diundur menjadi 14 hari atau memberikan evaluasi berkala yang makin lama makin tidak terlalu sering ya. Nah, kita lakukan evaluasi baik audiometri nada murni maupun audiometri tutur. Pemeriksaan penunjang laboratorium bisa bila diperlukan boleh kita lakukan apabila kita curiga adanya hiperlipidemia, fungsi tiroid ataupun autoimun, dan juga pencitraan MRI apabila kita curiga adanya gangguan di retrokoklear seperti vestibular schwannoma terjadi pada 2,5% atau meningioma atau tumor sudut cerebellopontine yang lainnya. Bagaimana tata laksananya? Tata laksananya adalah dengan menggunakan steroid sistemik. Pemberian steroid oral dimulai dalam 2 minggu setelah gejala muncul. Harus segera dilakukan steroid apabila pasien datang. Nah, biasanya 2 minggu pada waktu golden period itu adalah merupakan prognosis yang terbaik. Nah, efek terapi steroid berkurang jika pengobatan dimulai 4-6 minggu pada onset pertama. Hati-hati pada kondisi-kondisi diabetes yang tidak terkontrol atau bergantung pada insulin atau adanya ulcus pepticum. Ini semua bukan merupakan kendala, tapi kita harus berkolaborasi atau berkonsultasi dengan dokter penyakit dalam yang menanganinya. Dosis rekomendasinya prednison oral 1 mg per kilogram berat badan per hari merupakan dosis tunggal ya, maksimal sebetulnya 60 mg per hari, tapi juga tergantung berat badannya, dosis diturunkan bertahap secara perlahan-lahan sampai dosis terkecil yang bisa kita lakukan. Metilprednisolon bisa 48 mg, dexamethasone 10 mg. Sedangkan steroid efek sampingnya adalah pandangan kabur, glaukoma, peningkatan berat badan, kelemahan otot, osteoporosis, rentan infeksi, perburukan diabetes dan hipertensi. Oleh karena itu pemberiannya betul-betul harus diawasi dengan ketat ya, pemberian kortikosteroid. Kita tanyakan apa keluhannya. Kadang-kadang pasien sudah sampai ke rumah, dia memberitahu bahwa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kelemahan otot, deg-degan atau apapun ya. Nah, itu harus segera kita evaluasi ulang apakah dosisnya kita kurangi atau untuk sementara kita konsulkan ke penyakit dalam. 61% kasus terjadi perbaikan. Ini disebut sebagai zona efektif steroid yang berkaitan dengan tuli derajat sedang. Sedangkan penelitian di Jerman 500 mg per hari selama 3 hari dilanjutkan dengan 60 mg per hari selama 11 hari, dibandingkan dengan regimen umum itu tidak terdapat perbedaan manfaat yang bermakna. Jadi oral itu masih cukup efektif ya. Sedangkan apabila oral sulit ya diberikan karena berbagai hal yang tadi disampaikan, kita bisa memikirkan steroid intratimpanik. Pada penelitian Qiang et al, perbaikan lebih baik dibandingkan dengan steroid sistemik. Ini untuk tuli derajat ringan dan sedang. Menurut Dispenza, steroid oral vs steroid intratimpanik tidak terdapat perbedaan bermakna. Menurut Hong et al, steroid oral dibandingkan dengan intratimpanik perbedaan signifikan pada frekuensi nada tinggi, dan steroid oral tidak terdapat perbedaan bermakna pada tingkat penyembuhannya. Nah, kemudian bagaimana dengan terapi kombinasi yang dengan steroid sistemik? Menurut penelitian Battaglia et al, tingkat perbaikan lebih baik pada terapi kombinasi IT dengan intratimpanik ya dan steroid sistemik dibandingkan dengan
prednisolon dosis tinggi yang diturunkan secara perlahan. Juga untuk salvage terapi, terapi penyelamatan itu dimulai dari 2 minggu setelah gejala muncul apabila terapi oral tidak efektif. Nah, ini merupakan modalitas yang cukup efektif juga. Sedangkan pada meta-analisis didapatkan perbaikan audiometri nada murni 11 sampai 11,5 desibel. Nah, ini adalah peran dari steroid intratimpanik yang sangat bermanfaat apabila steroid oral terlalu banyak pertimbangan, misalnya pada penyakit-penyakit diabetes atau penyakit yang terdapat atau sulit diberikan steroid oral. Nah, dengan guidance otomikroskop dan dilakukan pemasangan atau fungsi secara hati-hati pada membrana timpani dengan menggunakan jarum spinal 22 atau 27G, injeksi cairan steroid pada rongga telinga tengah dengan konsentrasi tinggi akan tercapai di telinga dalam dengan absorpsi sistemik yang minimal. Nah, dosis pemberian 0,4 sampai 0,8 ml cairan intratimpanik hingga 8 sesi setiap hari atau 3 kali seminggu. Biasanya 2 kali seminggu itu adalah paling nyaman buat pasien dan kita evaluasi audiometri tes ya setiap pasien datang sehingga kita tahu bagaimana hasil dari intratimpanik yang kita berikan, steroid intratimpanik yang kita berikan. Terapi lainnya adalah sebagai alternatif kalau kita yakin adanya viral infection, belum sampai seminggu tentu dapat diberikan antiviral, kemudian vasoaktif, vasodilator atau agen reologik, diuretik bila kita curiga adanya hidrops, dan hiperbarik oksigen terapi merupakan kombinasi dengan steroid yang dalam 2 minggu munculnya gejala atau sebagai salvage treatment untuk hiperbarik oksigen. Nah, sekarang juga dapat dipikirkan pasien-pasien menyampaikan juga bahwa apakah mungkin diberikan akupunktur. Jadi seperti kita ketahui bahwa akupunktur itu untuk melancarkan ya semua saraf-sarafnya, jadi mungkin sebagai alternatif untuk memperbaiki atau keadaan umum pasien, maka mungkin dapat dipertimbangkan akupunktur. Evaluasinya audiometri biasanya dilakukan setiap minggu sampai pengobatan selesai. Pasien dengan perbaikan sebagian atau tanpa perbaikan atau tinnitusnya persisten ini dapat direhabilitasi pendengaran atau terapi suportif, konseling, speech reading atau auditory training. Apabila tinnitus menetap maka dapat dilakukan tinnitus retraining terapi apabila kita yakin problemnya itu betul-betul ada di telinga bagian dalam. Rehabilitasi pendengaran dan peningkatan kualitas hidup ini menjadi tujuan pertama. Apabila pasien terganggu komunikasinya maka dapat diberikan alat bantu dengar. Pada kondisi-kondisi yang memang dapat memungkinkan implan koklea dapat dipertimbangkan. Prognosisnya tergantung usia. Makin lanjut usianya tentu akan lebih sulit, sedangkan tergantung juga derajat ketulian, makin berat prognosis penyembuhan juga makin sulit. Dan durasi ketulian terapi yang dimulai setelah 1 minggu onset atau golden period sudah dilewati, maka itu akan sulit juga. Jadi prognosisnya akan lebih buruk bila diberikan dalam jangka waktu yang sudah melewati golden period. Gambaran audiometri low dan mid frekuensi akan memiliki prognosis yang lebih baik dibandingkan dengan flat atau pada severe loss. Nah, ini penting ya, pola audiogram ascending atau low frekuensi menurun terus dia naik ke atas itu prognosisnya lebih baik dibandingkan dengan pola yang descending. Nah, ini semua adalah bekal kita untuk memberi informed consent kepada pasien. Untuk tuli mendadak jangan pernah menjanjikan apapun kepada pasien karena kita tidak tahu bagaimana respon pasien terhadap obat-obat yang diberikan.
Waktu antara onset dan tata laksana itu angka recovery pada minggu pertama 87%, minggu kedua 52%, dan lebih dari 3 bulan kurang dari 10%. Penyakit penyerta sistemiknya DM, hiperlipidemi, dan hipertensi ini akan memperburuk prognosisnya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita dapat berdiskusi bersama dan saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Terima kasih moderator, saya kembalikan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.